Dan memang nggak masalah sih ya. Saya melihat memang Anies ini sebagai seorang Machiavelli, memang dia selama membuka pintu kekuasaan, semua bisa dijalani. Jangankan pindah PDIP, rasa-rasanya dia sepertinya dia makan babi juga mau dia tuh. Makanya sih aneh dulu pada saat Pilpres dia didapuk orang menjadi Imam Mahdi ya. Loh saya malah melihat kalau dari cara kerjanya ini bukan Imam Mahdi justru. Sepertinya kalau hari ini Dajjal turun, Anies adalah 10 orang pertama yang bergabung dengan Dajjal itu. Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Jadi kalau saya singkatnya begini, kalau saya tanya, kalau ada orang lapar datang ke Prabowo, dia kasih makan. Kalau datang ke Anies, makannya nggak dapat, pemikirannya nggak dapat, tapi dikasih cerita. Karena rakyat sendiri kan sudah menceritakan kinerjanya, sumur resapan yang tidak membawa daya manfaat, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi yang begitu baik di Jakarta tidak dilanjutkan, sosok itu tidak memiliki banyak prestasi, ya kemudian menciptakan sepertinya ada hambatan. Salam logika, duar. Akhirnya teka-teki siapa yang akan diusung PDIP di Jakarta terjawab sudah hari ini. PDIP secara resmi mencalonkan Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno untuk Pilgub Daerah Khusus Jakarta. Sebelumnya banyak yang aneh ya, kok malahan banyakan dari partai PKS dan PSI yang mendukung Ahok untuk dicalonkan oleh PDIP. Kenapa? Takut sama Anies ya? Padahal PKS dan PSI sudah punya jagoannya. Teruntuk kawan-kawan yang mungkin kurang seret dan tidak cocok dengan dicalonkannya Anies di Jakarta oleh PDIP, ingat satu hal saja, bahwa yang harus kita lawan adalah Kerajaan Mulyono. Jadi kita harus tetap bersatu memenangkan pasangan Anies dan Bang Dul. Setuju kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, 2 video yang tadi sudah teman-teman saksikan, itu sengaja saya tampilkan. Ketika saat itu ya, PDIP masih berseberangan dengan Bapak Anies Rashid Baswedan. Kata-kata yang mereka keluarkan bahwa kesannya seperti ini, ngapain sih pilih Anies Baswedan? Dia telah merusak Jakarta. Peninggalan-peninggalan pada zaman Bapak Jokowi dulu, dia tidak lanjutkan, malah dirusakin. Kemudian dari Abang Adian Apitupulu, terkesan bahwa Bapak Anies Baswedan ini seperti seorang pengemis. Bahkan satu video tadi mengatakan bahwa Anies ini waktu itu dia pernah dijuluki sebagai Imam Mahdi dan disuruh makan babi pun pasti dia mau. Ya saya kira pernyataan-pernyataan seperti ini mungkin mereka melihat bagaimana ya akhirnya hari ini kita melihat PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan Anies Rashid Baswedan bersama Rano Karno. Di koalisi Kim Plus ada RK Ridwan Kamil. Di PDI Perjuangan ada RK juga, yaitu Rano Karno. Ya, kita nantikan saja kira-kira peta politik di DKI Jakarta ini akan seperti apa setelah PDIP ini resmi mengusung Bapak Anies Baswedan berpasangan dengan Rano Karno. Artinya sudah ada 3 pasang ya. Ada Rawon, yaitu Ridwan Kamil bersama Suswono, dan juga ada pasangan ini ya, Rano Karno sama Anies, nanti kasih nama apa saya juga belum tahu, dan satu lagi itu dari independen ya, itu yang sudah dipastikan. Ini tentu akan mengubah kekuatan. Bagaimana kalau kita melihat di DKI Jakarta sendiri, mayoritas pemilih PKS itu kan mendukung Bapak Anies Baswedan. Kemudian di tubuh PDI Perjuangan sendiri itu ada
Ahokers, pendukungnya Ahok. Ya, ini akan saling bertentangan ya. Ketika PKS memilih untuk bergabung bersama Kim Plus, apakah itu akan mempengaruhi pemilihnya PKS ini akan memilih Ridwan Kamil, ataukah para pemilih dari PKS malah beralih ke PDIP, memilih Bapak Anies Baswedan. Kemudian, para pendukungnya Ahok, apakah mereka ini akan menghindar dari Bapak Anies Baswedan yang dimana dulunya pernah menjadi musuh, ya? Ketika orang menjuluki Ahok ini adalah korban dari kekejaman Bapak Anies Baswedan ketika itu, ya tentu ya para Ahokers akan 100 kali lipat berpikir, lebih baik saya memilih pasangan Ridwan Kamil ketimbang pasangan Anies Rano Karno. Ini yang menjadi politik di DKI Jakarta ini sangat menarik untuk kita nantikan. Dulu yang mereka musuh, sekarang mereka jadi sahabat. Jadi buat kita para penggemar atau para pendukung suatu paslon ya atau seseorang, janganlah kita terlalu 100% mendewakan seseorang. Ya, karena ketika orang yang kita dewakan kemudian dia beralih ke tempat lain, pasti akan ada rasa sakit hati. Teman-teman bayangkan bagaimana ketika dulunya saat PDIP tidak bersama Anies Baswedan, Abang Adiana Pitupulu mengatakan bahwa Anies itu diibaratkan seperti pengemis. Saya tidak bisa membayangkan saat ini kira-kira nanti apa yang akan dikatakan oleh Adian ini. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana orang-orang yang mungkin dari pendukung PDIP yang selalu menyerang Anies Baswedan, sekarang mereka akan berbalik. Dan ada sebuah pernyataan tadi yang mengatakan bahwa sekarang kita tidak melihat bahwa Bapak Anies Baswedan ini berada di PDIP, tetapi kita tentunya di Pilgub DKI kali ini satu partai akan melawan 12 partai. Mampukah kita bisa mengalahkan 12 partai itu? Ya, silakan teman-teman yang ada di Jakarta silakan bertarung. Kami yang dari luar ini hanya menikmati ya informasi ini. Nah, teman-teman, terkait dengan resminya Bapak Anies Baswedan ini bergabung bersama PDIP dan juga diusung oleh PDIP, banyak juga komentar-komentar miring ya terkait dengan Bapak Anies Baswedan ini. Mari kita simak lagi ya. Memang kalau memang Ateng atau Amer ya, atau Anies Merah atau Anies Banteng, ini kan bagian dari betapa cairnya politik kita. Cuman saya membayangkan nanti kalau betul Anies diusung oleh PDIP, Gus Guntur Romli dan PDIP yang lain dari dulu nyerang begitu agresif ke Anies itu, selama 4 bulan ke depan tuh penuh sanjung dan puji. Ini adalah gubernur yang paling mantap di Jakarta, bukan gubernur omon-omon ya kan. Hampir tiap hari tuh kan puja-pujinya. Saya ngebayangin itu Pak. Ya inilah politik kita. Kalau dulu kan agresif nih Bang Guntur dan yang lain. Tapi kalau memang ini kejadian luar biasa. Ini adalah peristiwa politik yang saya kira anggap keajaiban juga ini di dunia Pak. Termasuk di Indonesia. Nah yang kedua, sekalian aja kita kasih dalilnya. Kalau Gus Guntur ini bilang Anies ini mualaf kalau bergabung dengan Merah, ini berarti ihdinas siratal mustaqim, sudah kembali ke jalan yang benar ini Anies Pak. Karena memang DNA Anies itu adalah Muslim yang demokrat. Dia lulusan Amerika, aktivis HMI yang kita tahu adalah kiblat politiknya ke Canur, yang pemikiran keislamannya itu adalah inklusif, toleran dan terbuka, dan mantan rektor Paramadina bos. Anies ini dianggap agak sedikit Wahabi dan Taliban setelah berkenalan apa yang disebut oleh Bang Guntur tadi, berkenalan dengan PKS dan berkenalan dengan 212. Nah setelah PKS dan 212 ini tak ada, Anies kembali ke hitohnya, bukan hanya mualaf tapi sudah kembali ke jalan yang benar. Ini yang saya kira pembenaran dari kawan-kawan PDIP. Dari kawan-kawan PDIP. Ini kan
Ini kan pilihan sama-sama mentok, Pak. Pilihan sama-sama mentok. Anies ingin maju di Jakarta, wajib hukumnya turut dan manut dengan fatsun politik PDIP. Karena tanpa PDIP nggak bisa maju. Sementara PDIP juga butuh nama besar untuk bisa mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono. Oleh karena itu, bagi saya, di tengah pilihan mentok ini tak ada cerita. Antara PDIP dan Anies harus segera melakukan bulan madunya. Konkretkan tanggal 27 daftar ke KPU, ini akan menarik betapa putusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan barokah secara politik baik kepada Anies ataupun kepada PDIP yang sedari awal ini dikucilkan dan dianggap sudah wassalam, tak punya kartu politik untuk bertanding di Jakarta. Gitu Mas Bro. Ini berarti dalam karir politiknya Mas Anies ini tim soknya agak banyak berubah ini kan? Banyak berubah, Pak. Kemarin pemilu lah ya Waton. Ya. Ini hebatnya Anies. Ini hebatnya Anies. Kan? Bagi saya Anies ini melampaui politisi dari politisi yang lainnya, Pak. Ya, dulu kelihatan agak sedikit puritan ketika bersama dengan PKS dan 212. Agak sedikit ke tengah setelah nyanyi Ya Lalwaton, ya kan? Karena dekat dengan kawan-kawan PKB. Kalau saat ini betul bergabung dengan Merah, tunduk ditindas atau bangkit melawan. Angkat tangan kiri. Mereka kawan. Kalian ini kok hafal lagu begitu. Dan Pak Anies bukan Pak Anies lagu-lagunya bukan ya Toibah lagi, bukan. Kepak sayap kebangsaan kita. Kan kau udah mulai dengar Krisdayanti Maharfi Malioboro. Iya kan? Nah, ini apa namanya? Jangan-jangan nanti kemeja kampanyenya dirisan oleh Samuel Watimena. Sudah lengkap di situ. Seniman udah. Lagu-lagu Mas Guru juga harus apa. Tapi ya teman-teman, memang dulu ketika Bapak Anies Baswedan ini masih bersama PKS ya, dan kelihatan dekat sekali dengan 212, banyak yang berasumsi bahwa Bapak Anies Baswedan ini intoleran ya. Jadi terkesan bahwa bagaimana ya, dia seolah-olah mendukung apa yang dilakukan oleh kelompok 212, dan waktu itu orang menganggap bahwa dia memanfaatkan kelompok ini untuk bisa memenangkan pilkada ketika itu. Nah, ketika saat ini Bapak Anies Baswedan sudah diusung oleh PDIP, harapannya tentu image-nya dia bisa berubah, kemudian stempel yang diberikan kepada dia itu bisa berubah pula ya, tidak lagi orang yang intoleran ya. Mudah-mudahan ya teman-teman. Hai netizen, salam sehat, salam bahagia, salam waras. Ya, kita bahas sebentar mengenai PDIP. Masih suasana politik. Ya, saya udah males nih bikin konten politik. PDIP kebingungan. Megawati kehilangan arah. Itu judulnya. Ya, saya prihatin melihat PDIP saat ini nggak punya kader hebat. Jadi ketika bicara tentang Sumatera Utara mau melawan Bobi Nasution, sementara memikirkan bagaimana calon gubernur DKI yang memiliki posisi strategis, terus siapa kadernya? Jadi sepertinya kebingungan. Sementara kader yang sepertinya yang dimiliki cuma satu, Ahok, yang reputasinya sudah meredup, tapi terus ya digadang-gadang akan menjadi wakil gubernur DKI, bukannya
calon gubernur. Kenapa? Karena yang mau digadang-gadang di sana jadi calon gubernur adalah Anies Baswedan. Jadi apa yang terjadi kalau Anies Baswedan yang kemarin habis-habisan ya fight dengan Ahok ya, karena Anies antitesanya Jokowi, sementara Ahok representatif daripada Jokowi. Apa jadinya? Yang satu syarat dengan politik identitas, yang Ahok jadi korban politik identitas. Ini mau coba digabungkan. Saya nggak kebayang blundernya bakal jadi apa. Dan hitung-hitungan PDIP ya, Megawati dan elitnya termasuk Mbak Puan, melihat sosok Anies itu, dia melihat jumlah suara. Dia tidak peduli lagi soal pribadinya, ketidakmampuan Anies dan sebagainya. Yang penting suara. Itulah saat ini keadaan PDIP, Megawati dan elitnya. Prihatin kan? Prihatin. Sudah nggak ada lagi bicara idealisme. Yang penting menang. Bagaimana caranya? Kumaha kewae kata orang Sunda. Itu yang saya katakan PDIP kebingungan. Itu di DKI. Sementara kalau melihat di Sumut untuk melawan Bobi Nasution, sang mantu Bapak Jokowi, gimana caranya? Karena kan sudah dongkol nih dengan Jokowi, benci banget nih, gimana caranya menjegal Bobi di sana, ya, menguasai Jakarta. Nah, yang dilupakan oleh PDIP bahwa PDIP saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ekspresi kemarahan ya Megawati dan elitnya kepada Bapak Jokowi yang notabene sekarang masih jadi presiden, jangan lupa, dan elektabilitasnya, approval ratingnya Bapak Jokowi itu masih di atas 70%. Apa nggak jadi blunder nih ya, dengan pikiran untuk meraih suara saja. Sementara di PDIP, pendukungnya, simpatisan di PDIP itu akan pecah karena idealismenya sudah tidak lagi seperti dulu. Kalau PDIP berfokus pada suara saja, bagaimana memenangkan di DKI, ya, mau melawan Ridwan Kamil misalnya kadernya, saya sangat setuju kalau cagup di sana itu yaitu Ridwan Kamil. Karena Jakarta kompleksitasnya itu dibutuhkan seorang yang sangat mumpuni seperti seorang Ridwan Kamil yang kita tahu hebat sebagai gubernur Jawa Barat. Dibandingkan Anies nggak punya kemampuan, ya latar belakangnya, pendidikannya hanya pinter ngomong saja, nggak bisa. Dibandingkan dengan Ahok, Ridwan Kamil, mana bisa lawan Ahok? Jadi warga Jakarta tentunya akan berpikir masyarakat. Dan cara berpikir PDIP melihat 01 ditambah 03 jumlah suaranya cukup besar begitu. Itu skala Indonesia, tapi kalau skala Jakarta beda hasilnya loh. Nah, itu yang saya bilang, kebingungan dan bisa salah hitung, bisa blunder, gagal di DKI, gagal di Sumut. Ya, coba saja lawan Bobi Nasution, mencoba memasukkan Ahok ke sana. Tidak ada basis pemilihnya Ahok di sana. Hanya mengandalkan Ahoker. Ahoker itu hanya di Jakarta, bukan di Indonesia, Bung. Itu yang saya bilang, blunder
PDIP kebingungan. Tapi ya sulit emang. Karena PDIP pede banget, ya. Jadi akhirnya PDIP mau diganti namanya PDIS, Partai Demokrat Indonesia, mengejar suara. Bukan perjuangan lagi untuk wong cilik. Karena yang dicari sekarang suara, bagaimana menang, bagaimana meraih kemenangan di pilkada-pilkada untuk menekan rasa kekecewaan seorang Megawati dan elit PDIP. Kesian sih, tapi itulah fakta, saudara. Inilah gambaran bahwa PDIP ke depan sulit untuk bisa seperti dulu 10 tahun ketika ada seorang bernama Joko Widodo yang mendongkrak nama PDIP. Wallahu alam. Ya teman-teman, itu tadi respon dari orang-orang ya terkait dengan bagaimana PDIP menurut pengamatan dari orang-orang kebingungan karena tidak mempunyai kader sendiri untuk diusung sebagai calon gubernur di berbagai daerah. Ya, kita melihat bagaimana pada akhirnya di DKI Jakarta PDIP resmi mengusung pasangan Anies Rano Karno. Sesuatu yang aneh ya bagi kita yang selama ini melihat bagaimana rekam jejak antara Bapak Anies Baswedan dan juga PDI Perjuangan. Dulu mereka pernah bertarung di Pilgub DKI saat Bapak Anies Baswedan yang orang mengatakan bahwa beliau ini adalah bapak politik identitas. Bukan hanya orang-orang tapi bahkan mungkin dari kader-kader PDIP sendiri. Tapi sekarang pada akhirnya mereka resmi menjalin kasih, menjalin cinta demi mengejar impian untuk bisa memimpin kembali DKI Jakarta. Mungkin ini adalah sebuah misi balas dendam dari Ibu Megawati ataupun PDIP terhadap Bapak Jokowi yang sudah tidak lagi bersama dengan mereka. Ya, apapun hasilnya kita nantikan saja. Semoga Pilgub DKI Jakarta baik-baik saja. Tidak ada lagi politik identitas yang dimainkan di sana. Tidak ada lagi saling menjelekkan ya satu dengan yang lain. Karena siapapun pemimpinnya, toh masyarakat tetap bekerja seperti biasa. Oke teman-teman, saya kira segitu dulu.